Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 30. Gue akan ikuti permainan lu. Alex datang dengan tergopoh-gopoh. Nona panggilnya pada Aileen. Asmi langsung terkesiap. Mata mafianya langsung mencium gelagat berbeda dari gadis yang menghampiri Aileen. Sorry tadi aku saking excitednya mau ketemu sahabatku. Jadi lupa kamu aku tinggal hehehe, balas Aileen. Oh ya kenalin ini anaknya Bibi di rumah, dia sahabat gue juga, dan Alex ini Asmi teman karibku. Aileen memperkenalkan mereka satu sama lain. Alex dan Asmi berjabat tangan, seketika mereka langsung merasakan sesuatu yang berbeda dari tangan masing-masing. Alex semakin yakin jika teman Nona Aileen adalah anak buah Tiger Dark, termasuk niat tujuannya sepertinya kurang bagus pada nonanya. Asmi pun merasakan sesuatu yang aneh. Gadis itu bukanlah gadis sembarangan. Asmi harus waspada pada gadis itu. Tangan Anda cukup kekar Nona Alex. Apakah Anda senang berkelahi? Tanya Asmi basa-basi. Hehe, bukan tuan. Tapi saya terbiasa membersihkan lantai rumah Nona Aileen yang luas makanya otot saya lebih terlihat kekar. Jawab Alexa bohong. Jadi Anda sahabat Nona Aileen? Tanya Alex gantian. Yah betul, aku dan Aileen bersahabat sejak kecil, sejak kita bayi malah. Kita tak pernah saling pisah kecuali setelah Aileen tiba-tiba menikah dadakan, jawab Asmi. Bukan gue yang ninggalin lu, tapi lu duluan yang tiba-tiba ngikut kerja Bang Marvin dan gak ada kabar, bantah Aileen cepat. Hahaha, iya ya, mungkin karena tujuan kita bukan hanya lagi pengen main doang, tapi ada banyak hal yang pengen dicapai. Makanya kita jadi sibuk masing-masing, mau ngopi kayak gini aja udah gak seleluasa dulu, jawab Asmi sambil tertawa ringan. Lu udah ditemenin bodyguard aja, sindir Asmi. Instingnya mengatakan itu adalah bagian dari pengawalan untuk Aileen. Apakah Alex terlihat seperti bodyguard? Pancing Aileen sengaja. Alex melirik Aileen, dia baru tahu jika nonanya cukup cerdas dan selalu waspada. Dia bahkan sedang menyuruh Alex untuk membaca gerak-gerik Asmi sahabatnya. Hehe gak juga, hanya menurut gue dia udah kayak bodyguard lu, kemana-mana ada pengawalan. Jawab Asmi dengan ekspresi yang membuat Alex tersenyum sinis. Kebetulan gue abis jajan, dan hobi gue sama Alex sama-sama suka jajan makanya dia gue ajakin, jawab Aileen. Gue rasa Alex gak bakalan ganggu obrolan kita deh, toh obrolan kita gak ada yang rahasia kan? Oh tentu gak ada masalah, jawab Asmi kembali gugup. Gue sebenarnya ngajakin lu ketemuan karena mau minta tolong Nyil. Minta tolong apa? Gue kan dapat tugas nih buat mengawal orang kepercayaan perusahaan tempat gue kerja, ya semacam relasi bisnis gitulah. Cuman kan lu tahu sendiri gue gak jago buat ngerayu-ngerayu orang, apalagi ngintilin semua agenda urusan bisnisnya, gue bingung. Gue butuh lu buat bantuin gue, ketemu langsung sama orang itu, ajak Asmi. Ini bagian dari skenario untuk penculikan Aileen. Kenapa harus gue? Kan gue bukan karyawan di perusahaan lu, tanya Aileen balik. Ya gue minta tolong sama lu kan sahabat gue, jadi gue butuh bantuan lu.
Tugas ini tuh dilimpahin ke gue, gak mungkin kan kalau gue minta bantuan orang kantor bisa dianggap gak bertanggung jawab sama tugas. Ayolah Nyil, bantuin gue, please, biar gue dianggap karyawan baik gitu loh, rengek Asmi memohon ke Aileen. Ketika sedang merengek seperti itu memang benar-benar Asmi sahabatnya, bukan antek-antek musuh Tuan Kafan. Kapan? Tanya Aileen, yang seketika membuat wajah Asmi tampak berbinar dan plong. Besok. Oke, lu tunggu gue di sini. Aileen setuju. Thanks Nyil, lu malaikat gue. Tatapan Alexa begitu tajam, dia beberapa kali memberikan kedipan mata dan gelengan kepala pada Aileen. Tetapi Aileen tetap bersikukuh akan menyanggupi permintaan Asmi. Aileen duduk diam di kamarnya. Malam ini suasana rumah cukup sepi, apalagi Kafan sudah berpamitan jika dia akan pulang larut malam. Atau mungkin bisa jadi gak pulang. Aileen duduk termenung sembari menatap langit yang tanpa bintang bertebaran. Satu pesan masuk. Lin serius ya besok jadi bantuin gue, bos gue udah nyuruh gue cepet-cepet ketemu kliennya itu, tulis Asmi. Gue suruh ngapain kalau ketemu dia, balas Aileen. Lu cukup ngajak dia ngobrol, terus tanya-tanya seputar bisnis yang akan dia tawarkan ke perusahaan gue. Keuntungan dari dua pihak dan lain-lain pokoknya, jawab Asmi menjelaskan. Lu kan tau Nyil, gue paling susah ngobrol sama orang baru dikenal, ini kan keahlian lu, makanya gue butuh bantuan lu, tambah Asmi. Gue tahu bukan ini yang lu mau dari gue San, ada hal lain yang mendesak lu sampai lu segini ngototnya ngerayu gue. Ucap batin Aileen, dia amat sangat peka dengan sikap gugup dan terlalu maksa dari Asmi. Gue penasaran, sebenarnya apa sih rencana lu? Apa lu tega mau nyelakain gue? Aileen memutuskan untuk menyanggupi permintaan Asmi. Dia penasaran apa yang sebenarnya akan dilakukan Asmi padanya. Apakah Asmi akan menculiknya dan menyerahkan Aileen ke penjahat itu, atau Asmi punya rencana lain? Aileen merasa dia harus menemukan jawabannya sendiri. Oke, besok gue bantuin, tulis Aileen setelah beberapa saat berpikir. Hari ini aku akan menemui sahabatku yang kemarin, sepertinya hari ini kalian tak perlu mengikutiku. Ujar Aileen berbicara pada bodyguardnya sebelum dia pergi menemui Asmi. Tapi Nona, ini akan sangat berbahaya. Tuan Kafan juga bisa marah pada kami jika membiarkan Nona pergi sendiri. Tolak Benny tegas. Mereka adalah orang-orang pilihan yang patuh pada tugas dan tanggung jawab. Izinkan kami tetap bersama Anda Nona, pinta Arganta. Nona, saya rasa teman Nona itu punya maksud tidak baik. Maaf Nona jika saya lancang mencurigai teman Anda. Tetapi sebagai pengawal saya bisa merasakan bahwa dia adalah bagian dari Tiger Dark. Alexa ikut menahan Aileen. Tiger Dark, aku sering mendengar nama itu, bahkan kau juga sudah menyebutnya beberapa kali. Sekarang jelaskan padaku mengapa kau begitu khawatir dengan Tiger Dark, siapa mereka dan mengapa kalian amat sangat takut. Tanya Aileen, sebelum melangkah dia harus tahu dulu musuh seperti apa yang akan dia hadapi, walaupun itu adalah Asmi. Semua terdiam dan saling pandang, akankah mereka menceritakan siapa Tiger Dark? Lalu jika Nona Aileen tahu dan curiga, apakah Aileen juga akan mencurigai siapa Kafan sebenarnya?
Jika kalian tidak ada yang mau menjelaskannya padaku, maka jangan halangi aku untuk pergi, tegas Aileen mengancam. Baiklah Nona, kami akan menjelaskan secara singkat siapa Tiger Dark. Veronica mengalah. Tiger Dark adalah salah satu geng atau klan mafia yang cukup kejam. Pemimpinnya adalah seorang pria bertopeng yang selalu merahasiakan identitasnya, jelas Veronica. Lalu apa hubungannya dengan Tuan Kafan? Tanya Aileen makin mengulik. Semua saling pandang. Kali ini pertanyaan Aileen cukup berat untuk mereka jawab. Setahu kami pemimpin Tiger Dark memiliki dendam pribadi pada Tuan Kafan. Tetapi kami tidak tahu dendam apa sebab Tuan Kafan sendiri juga tak mengerti, jawab Romer. Menarik, Aileen manggut-manggut. Sepertinya akan seru jika aku bisa melihat orang itu langsung. Ucapan Aileen sontak membuat 5 bodyguardnya makin panik. Akan sangat berbahaya Nona, cegah Veronica cepat. Oke, dengarkan aku. Aileen berubah mode serius. Asmi adalah sahabatku, teman karibku, kita tetanggaan, berkawan sedari kecil dalam susah maupun senang. Dia bagaikan bagian terpenting dalam hidupku, jika memang benar Asmi adalah bagian dari Tiger Dark. Itu artinya sahabatku telah terperangkap dalam lingkaran mafia kejam musuh suamiku, Tuan Kafan. Aku akan datang, aku ingin tahu seperti apa sebenarnya, sebab di sana bukan hanya ada Asmi tapi ada abangku Bang Marvin. Apa yang sebenarnya mereka lakukan, kerja seperti apa yang mereka jalani. Aku tak mau orang-orang terdekatku terjerumus dalam kehidupan seperti itu. Nona, saya mohon, dengarkan saya Nona, teman Nona itu memiliki rencana buruk. Dia sedang memancing Nona untuk masuk ke perangkapnya. Nona akan dibawa ke markas mereka untuk memancing Tuan Kafan. Agar Tuan Kafan datang ke sana mencari Nona, Alexa mengingatkan Aileen. Aku tahu Alex, maka dari itu aku penasaran. Aku ingin tahu seberapa tega Asmi padaku. Semua keberatan, mereka tahu persis bahaya seperti apa yang akan terjadi pada Aileen. Jika Aileen nekat pergi bersama Asmi, itu hanyalah sebuah jebakan. Aku tahu kalian mengkhawatirkanku, kalian pasti akan terus melindungiku sebagai tugas kalian dari Tuan Kafan. Tapi untuk kali ini biarkan aku menjalankan misiku, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Tidak Nona, kami tetap tidak akan membiarkan Nona pergi, ini adalah sumpah kami pada Tuan Kafan. Untuk menjaga Nona dan melindungi Nona bahkan nyawa kami sekalipun taruhannya, Benny menolak dengan tegas. Aku punya rencana Benny, biarkan aku ke sana sendirian, kalian ikuti aku di belakang dan kalian selalu awasi apapun yang sedang kami lakukan. Jika Asmi benar membawaku menculikku ke markasnya, jangan halangi, sebab aku yakin Asmi tidak akan melakukan hal ini sendiri. Ada komplotan tersembunyi yang sudah siap menyerang kalian, jangan mau mati konyol. Semua mendengarkan instruksi Aileen, mereka tak menyangka Aileen bisa berpikir sejauh itu. Percaya padaku, aku bisa jaga diri, jika memang mereka hanya menjadikanku pancingan untuk Tuan Kafan agar datang ke markasnya. Maka mereka tidak akan mungkin menyakitiku. Setelah aku dibawa pergi, kalian harus segera laporkan pada Tuan Kafan, sampaikan ini adalah bagian dari rencanaku. Tak perlu khawatir kalian akan dimarahi Tuan Kafan, dia sudah tahu siapa aku. Ingat, yang paling penting adalah Tuan Kafan,
jangan biarkan Tuan Kafan datang sendirian. Tugas kalian harus mengawal Tuan Kafan. Sebab incaran mereka sesungguhnya adalah Tuan Kafan. Apa kalian mengerti? Tanya Aileen. Tapi Nona, Veronica masih keberatan. Percayalah, aku bisa jaga diriku dengan baik. Pokoknya begitu aku dibawa pergi kalian langsung bagi tugas. 3 orang mengikutiku tapi jangan sampai ketahuan komplotan mereka yang siaga. 2 orang lapor ke Tuan Kafan. Suruh Tuan Kafan mengatur strategi sematang mungkin. Aileen menjelaskan rencana yang sudah disusunnya semalaman. Kali ini dia tak mau membuang kesempatan. Mumpung Tuan Kafan sedang tidak ada jadi tidak ada yang bisa menghalanginya. Dia harus tahu apa yang sebenarnya sedang dikerjakan Asmi dan Bang Marvin, dan mengapa sampai mereka terjerumus sedalam ini. Baiklah Nona. Tapi Anda harus berjanji pada kami Anda harus bisa jaga diri. Jangan sampai mereka melukai Nona seujung kuku pun. Atau kami akan menghabisinya tanpa ampun. Arganta meminta kesungguhan Aileen. Percaya padaku, semua akan sesuai rencana, jawab Aileen meyakinkan. Bolehkah saya tetap ikut mendampingi Nona, agar saya tetap bisa menjaga Nona? Alexa masih kuekeh tak mau membiarkan Aileen sendirian. Dia begitu tulus melindungi Nona Aileen yang bijaksana. Percayalah Alexa, aku akan baik-baik saja. Kalau kau bersamaku malah kau yang akan dalam bahaya. Ingat dalam rencana ini tak boleh di antara kita sampai ada yang terluka, oke? Semua mengangguk setuju. Meskipun sebenarnya mereka berat untuk mengiyakan rencana Aileen. Oke, sekarang aku harus pergi duluan. Aku akan menemui Asmi di tempat kemarin. Kalian bisa menyusulku tapi buatlah jarak. Aileen segera pergi. Setelah taksi online pesanannya datang, Aileen bergegas menuju tempat kafe kemarin di mana hari ini dia akan kembali bertemu Asmi. Rupanya Asmi sudah menunggunya, dia duduk gelisah menanti Aileen. Begitu melihat Aileen datang, mata Asmi langsung awas memperhatikan sekeliling, ternyata benar kali ini Aileen memang datang seorang diri. "Nyelu sendirian?" tanya Asmi sambil celingukan. "Iya, Alex gak ikut lagi soalnya kan ini mau bantuin lu urusan penting," jawab Aileen setenang mungkin. Ekspresi mukanya benar-benar dibuat seolah tak curiga apapun. "Oke kalau gitu langsung aja kita ke sana. Orangnya udah nunggu," ajak Asmi. Tangan lelaki itu gemeteran dan berkeringat. Asmi juga agak panik tingkahnya, seperti di bawah tekanan sesuatu. "Lu kenapa gemeteran gitu sih?" tanya Aileen sengaja bikin Asmi tambah buyar. Anu maksudnya itu gue gugup soalnya mau ketemu klien perusahaan bos. Takut gue gagal ngejalanin tugas ini, jawab Asmi gugup gak jelas. "Lu ngeremehin gue nih, berarti," ledek Aileen. Bukan gitu Lin, gue malah seneng ada lu, cuman gue nervous aja." "Kalau gitu sekarang aja kita pergi," ajak Asmi salting gak jelas. "Naik apa?" tanya Aileen tetap pura-pura gak ngerasa kesaltingan Asmi. Mobil, tuh. Sebuah mobil warna hitam tiba-tiba menghampiri mereka. Aileen terkejut tapi dia tetap bersikap tenang seolah tak merasa curiga apapun. "Ini mobil fasilitas perusahaan gue Lin buat jemput kita, ayo masuk," ajak Asmi. "Lu makin mencurigakan, tapi gue akan ikuti permainan lu ini." Sesuai instruksi Aileen, "Alexa,
Romer dan Arganta mengikuti mobil yang membawa Aileen pergi. Sedangkan Benny dan Veronica menyusul Tuan Kavan yang sekarang posisinya sedang berada di suatu tempat. Benny, apakah kita harus melaporkan ini pada Tuan Kavan sekarang? Tanya Veronica meminta pendapat. Wajah mereka cukup tegang dan khawatir. Tuan Kavan pasti akan marah pada kita, V, jawab Benny. Aku tahu, tapi aku juga tak bisa membantah Nona Aileen. Nona sangat tegas. Aku malah merasa Nona Aileen sangat cocok menjadi pendamping Tuan Kavan, mandiri, tegas dan cerdas, puji Veronica. Tapi ini sangat berbahaya untuknya, kita membiarkan Nona Aileen masuk ke markas musuh. Yang kita tidak tahu apa yang sudah mereka rencanakan untuk Nona Aileen, jawab Benny. Lalu bagaimana? Apa kita tak perlu menghubungi Tuan? Kita susul rombongan yang lain, tanya Veronica. Tidak, kita harus tetap melaporkan pada Tuan. Apapun resikonya harus kita hadapi karena ini adalah tanggung jawab kita. Mereka tetap pada kesepakatan awal. Benny dan Veronica tetap menyusul Kavan dan melaporkan hal ini dengan keberanian yang mereka kumpulkan kuat-kuat. Sedangkan Romer dan yang lain membuntuti mobil Aileen sedikit memberikan jarak supaya mereka tidak diketahui oleh musuh. Rupanya dugaan Aileen benar. Tadi di kafe begitu Aileen masuk mobil tak selang lama ada 10-an orang mengintai di sekitar tempat itu. Mereka pasti adalah komplotan Tiger Dark yang memang sudah merencanakan semuanya. Mereka tahu jika Aileen tidak akan sendiri, akan ada pengawal Tuan Kavan yang membuntutinya. Beruntung mereka tidak gegabah bertindak, sehingga mereka tidak disergap rombongan musuh. Mereka bergerak pelan setelah musuh merasa semuanya aman. Aileen benar-benar sendirian. Begitupun Benny dan Veronica, mereka baru beranjak pergi ketika merasa semuanya sudah kondusif. Kali ini di blok sebuah perempatan, ada belasan orang Tiger Dark memblokir jalan. Mereka tidak begitu saja menganggap semuanya aman. Mereka tetap waspada dan memberikan pengamanan. Sepertinya rencana ini benar-benar sudah disusun dengan serapi mungkin. Sampai kemungkinan-kemungkinan kecil seperti ini sudah mereka persiapkan. Bagaimana ini, Romer? Apakah kita harus menerjang mereka? Itu artinya kita akan berkelahi, kita kalah jumlah. Tapi jika kita berdiam diri di sini menunggu mereka pergi, kita akan kehilangan jejak dari mobil yang membawa Nona Aileen. Tanya Arganta ketika mereka melihat rombongan Tiger Dark memblokade jalan. Sebaiknya kita di sini dulu, jangan mati konyol atau kita tidak bisa menyelamatkan Nona kita sama sekali, jawab Romer dengan gusar. Kita akan kehilangan jejak Nona, bantah Arganta dengan panik. Tenanglah, jangan panik. Rupanya Nona Aileen sudah memasang GPS di ponselku, kita tetap bisa mengetahui di mana Nona berada. Alexa menunjukkan satu lagi rencana Aileen yang tidak mereka duga. Nona Aileen benar-benar hebat. Apakah dia juga seorang mafia? Tanya Arganta bingung. Bodoh, Nona Aileen adalah gadis cerdas. Dia bahkan bisa membaca situasi yang sedang dihadapinya. Dia bisa mempersiapkan segala kemungkinan yang akan dibutuhkannya, jawab Alexa. Tetapi kita tidak bisa membiarkan begitu saja. Bagaimanapun Nona Aileen adalah bukan orang mafia. Dia tidak akan tahu seberapa kejam dan liciknya dunia mafia. Sekarang dia sedang berada di perangkap mereka.
Masuk ke kandang singa sendirian itu akan sangat berbahaya untuknya. Romer mengingatkan mereka untuk tetap waspada atas keselamatan Aileen. Kau benar Romer, jadi kita juga harus pikirkan strategi yang tepat untuk melindungi Nona Aileen. Jangan sampai rencananya yang sudah sebagus ini berantakan hanya karena kebodohan kita. Yang artinya akan membuat Nona dalam bahaya besar, Alexa menambahi. Mengapa orang-orang sialan itu belum juga pergi? Gerutu Arganta melihat komplotan musuh masih standby di perempatan. Aku yakin sebentar lagi mereka pergi, asal kita jangan membuat sesuatu yang mencurigakan dan mencuri perhatian mereka, jawab Romer. Aileen cukup deg-degan dan takut sebenarnya, tetapi dia terus berusaha bersikap tenang. Dia bahkan sudah tak percaya lagi pada Asmi sahabatnya. Apakah dia masih punya empati dan melindungi sahabatnya? Atau justru Asmi akan menumbalkan Aileen demi sebuah loyalitasnya pada tuannya? Kira-kira masih lama San? Tanya Aileen berbasa basi memecah keheningan sebab sedari tadi Asmi hanya diam. Hanya sopir yang selalu menatap Aileen tajam dengan tatapan mengerikan. Lumayan, jawab Asmi singkat. Kelihatan muka bocah itu tegang. Lu tegang banget, rileks aja kali, goda Aileen. Hehehe, gue lagi nervous takut gagal. Tenang, selama ada gue gak akan ada yang gagal. Gue bakalan bantuin lu supaya lu bisa menyelesaikan tugas dari bos lu itu. Jawab Aileen, Asmi hanya tersenyum menanggapi. BDW, fasilitas lu keren juga ya, dapat mobil bagus buat antar jemput, basa-basi Aileen lagi. Hehe, iya, petik 2. Aileen menyerengitkan dahi, bisa-bisanya Asmi sesingkat itu ngebales basa-basinya, basa-basi balik kek. Akhirnya mereka tiba di sebuah rumah mewah namun berada di tempat terpencil seperti pinggiran kota tetapi masih jarang dihuni orang. Aileen mengamati sekeliling dengan tajam, dia harus sejeli mungkin membaca situasi di tempat itu. Engil, orang yang mau kita temui emang cukup rahasia. Dia gak mau menampakkan diri di tempat umum makanya kita hanya bisa menemuinya di sini, ujar Asmi menjelaskan sebelum Aileen bertanya. Kalau alasannya apa gue gak tahu, dan gue gak berani bertanya. Intinya yang harus kita lakukan bagaimana berinteraksi dengan baik sama orang tersebut. Dan memastikan orang itu mau berbisnis dengan perusahaan kami. Oke, gak ada masalah, sahut Aileen tanpa bertanya apapun. Oke, kita langsung aja masuk. Asmi dengan badan gemetar dan keringat dingin mulai bercucuran membawa Aileen melangkah masuk ke markas besar Tiger Dark. Hatinya sebenarnya sangat merasa bersalah karena sudah menjebak sahabatnya sendiri, tetapi dia tak punya pilihan lain. Ini harus dia lakukan, lagi pula Tuan Raiden sudah berjanji tidak akan menyakiti Aileen. Aileen hanya akan dijadikan sandera untuk memancing Tuan Kafan datang ke perangkap yang sudah mereka persiapkan. Begitu masuk, suasana ruangan tampak gelap, Aileen mulai takut, nyalinya menciut juga. Benar kata para bodyguardnya, tempat ini sangat berbahaya untuknya. Tiba-tiba seseorang yang entah dari mana langsung menyergap Aileen, menutup hidungnya dengan sesuatu yang baunya cukup menyengat. Membuat Aileen pusing dan pandangannya mulai kabur, Aileen tak sadarkan diri. Cepat bawa gadis ini dan ikat di ruang penyekapan, titah Raiden dengan suara beratnya. Asmi terdiam melihat tubuh lemas Aileen dibawa paksa oleh anak buah Tiger Dark.
Asmi mengikuti mereka menyaksikan tubuh Aileen didudukkan di kursi lalu diikat. Nyil, maafin gue gak punya pilihan lain. Kalaupun setelah ini lu benci sama gue terima Nyil. Tapi gue bakalan ngelakuin apapun buat jagain lu selama lu di sini, meskipun nyawa gue taruhannya, ucap Asmi lirih. Dia merasa bersalah, tetapi dia tak punya pilihan lain. Romer dan yang lain tiba di titik sesuai GPS yang Aileen hubungkan di ponsel Alexa. Mereka mengamati sekitar. Saat ini mereka berada di sebuah bangunan rumah megah yang terpencil. Apa ini markas Tiger Dark yang sebenarnya? Ucap Romer. Aku rasa begitu, bukankah selama ini setiap kita membuat penyerangan kita selalu berada di markas kecil? Alexa menanggapi. Berarti Nona Aileen di dalam. Kita harus cepat atur siasat. Kita harus cepat selamatkan Nona Aileen, ucap Romer lagi. Segera hubungi Veronkalex. Katakan kita sudah berada di markas mereka. Arganta memerintah Alexa. Oke. Braak. Pintu kamar Tuan Jason didobrak paksa oleh Davin. Mereka berhasil masuk ke rumah Tuan Jason yang dijaga ketat. Rupanya kau ada di sini tua bangka, kau pikir kau bisa bersembunyi dariku. Bahkan ke lubang semut pun aku pasti menemukanmu, seringai Davin dengan beringas. Tuan Jason ketakutan. Dia sudah mendengar jika siang tadi anak buah Kavan datang mengamuk dan mengobrak-abrik perusahaannya. Bahkan banyak anak buahnya yang sudah mereka kalahkan. Tuan Jason sengaja bersembunyi di rumahnya dengan menambahkan penjagaan lebih ketat supaya dia aman. Tetapi nyatanya Davin dan anak buahnya tampak begitu mudahnya mengalahkan anak buah Tuan Jason. Mau apa kalian ke sini? Aku bisa melaporkan kalian ke polisi, ancam Tuan Jason ketakutan. Hahaha, kau lucu sekali tua bangka, kau bahkan sebentar lagi akan kukirim ke neraka masih mau melaporkanku hahaha. Apa kau tak lihat aku begitu mudahnya menebas semua anak buahmu, ejek Davin sembari tertawa lebar. Kini saatnya kau akan menyusul mereka. Jangan sakiti aku akan memberikan apapun yang kalian mau, berapa uang yang kalian inginkan. Aku akan memberikannya, tapi biarkan aku hidup. Aku tak butuh uangmu tua bangka. Kau sudah berani mencurangi tuan kami, kau juga sudah berani menyerangnya, menyakiti nona kami. Kau harus membayarnya, bentak Davin dengan seringai iblisnya. Jadi betul gadis itu adalah wanita simpanan Tuan Kavan, sempet-sempetnya Pak Jason masih kepo, ngepoin urusan Kavan. Itu bukan urusanmu tua bangka, bentak Davin malas berbasa-basi. Katakan pada Tuan Kavan, ampuni aku minta ampun, aku janji akan mengganti rugi semua perbuatanku. Aku juga tidak akan mengganggu nona kalian lagi, Tuan Jason memohon ampun mengiba. Dia tak mau nyawanya mati sia-sia di tangan anak buah Kavan yang kesetanan ini. Sudah terlambat, sudah tidak ada ampun lagi untukmu, tolak Davin sengaja menakut-nakuti agar mental lawan sudah kalah duluan. Tuan Jason makin ketakutan, tubuhnya gemetar dan wajahnya memucat. Tetapi otaknya terus berpikir bagaimana cara menyelamatkan diri. Tuan Jason berlari ke lemari dan membukanya. Davin yang tak mengira apa yang akan dilakukan lelaki tua itu hanya diam di depan pintu. Rupanya Tuan Jason langsung menodongkan yang sudah disiapkannya.
Aku sudah mengira kalian akan menyerangku. Aku tak sebodoh itu para begundal kafan. Sekarang siapa yang akan mati duluan? Bentak Tuan Jason melawan. Davin terkesiap. Dia cukup terkejut melihat perlawanan Tuan Jason yang di luar dugaannya. Tetapi Davin bersikap tenang, malah tersenyum mengejek. Ayo tembak, aku ingin lihat seberapa lihai kau menggunakan senjata itu, tua bangka. Tangan kau bahkan sudah gemeteran seperti itu menghadapiku. Bagaimana kau bisa menembakku, ejek Davin. Tepat ketika Tuan Jason akan mengokang senjatanya, anak buah Davin sudah dulu masuk dan langsung menendang tangan Tuan Jason. Membuat senjatanya jatuh terbuang. Hahaha, sudah kubilang Tuan Jason, Anda sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Riwayat Anda akan segera tamat di tanganku, ejek Davin. Tuan Jason sekuat tenaga berusaha kabur, dia lompat dari jendela. Sayangnya di bawah sudah ada puluhan anak buah Marco yang siap menangkapnya. Tuan Jason dibekuk tepat ketika dia menjatuhkan diri dari jendela kamarnya. Segera bawa tua bangka ini pergi, dia harus segera menjemput mautnya sendiri, perintah Marco pada anak buahnya. Mereka langsung menyeret tubuh Tuan Jason dan membawanya entah kemana. Satu tugas lagi selesai, hahaha, tawa Davin penuh kemenangan. Sebenarnya dia sedikit kecewa sebab dia hanya diberi kesempatan untuk bermain-main dengan Tuan Jason. Padahal tangannya sudah gatal ingin mengkilir leher si tua bangka itu, tetapi cukuplah dengan membabat anak buahnya di rumah dan di perusahaannya. Setidaknya darah dinginnya sudah sedikit hangat melihat musuhnya meregang nyawa di tangannya. Sadis benar memang si Davin ini. Asisten Lee baru saja datang menghampiri Kafan di ruang kebesarannya di markas kebanggaan mereka. Dia baru saja selesai menjalankan tugasnya membuang Jovanka di hutan belantara hutan lindung di ujung perbatasan entah berantah sana. Mungkin saat ini tubuh mungil itu sudah menjadi santapan para binatang buas, sudah dicabik-cabik dengan kejam tak bersisa lagi. Sebab terakhir yang asisten Lee dengar, suara teriakan dan erangan Jovanka bersamaan dengan gelegar suara hewan besar dan buas. Asisten Lee meninggalkan gadis itu tanpa peduli lagi. Semua sudah beres tuan, lapor asisten Lee. Kau dan Davin menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, dua duri itu kini sudah membayar apa yang dilakukannya. Terlalu gatal jika mereka dibiarkan hidup lebih lama, lebih baik segera saja dimusnahkan. Jawab Kafan memuji kinerja para anak buah dan tangan kanannya. Berani berbuat maka harus siap dengan konsekuensinya. Selanjutnya apa yang harus kami lakukan tuan? Tanya asisten Lee. Seperti rencana di awal, saatnya kita membuat penyerangan yang sebenarnya pada Tiger Dart. Jangan sampai mereka lebih dulu menyerangku lewat island. Aku tak mau istriku dijadikan umpan bagi mereka, jawab Kafan serius. Asisten Lee agak speechless ketika mendengar Kafan menyebut island, istriku, terdengarnya cukup merdu. Itu artinya apakah Tuan Kafan benar-benar sudah menganggap Nona Island istrinya? Atau Tuan Kafan sudah mulai nyaman dengan istri kontraknya, sepertinya benih-benih cinta memang mulai bertunas. Baik Tuan, jika sudah tidak ada lagi tugas saya mohon pamit. Pergilah, nikmati waktu istirahatmu. Belum asisten Lee keluar, dua orang datang dengan wajah panik dan ketakutan. Mereka adalah orang-orang yang ditugaskan untuk menjadi bodyguard Nona Island.
Melihat wajah Benny dan Veronica, asisten Lee dan Kavan langsung terkesiap. Mereka tahu ada hal yang telah terjadi pada Aileen. Kalian mengapa di sini? Bukankah kalian kutugaskan untuk menjadi bodyguard Nona Aileen? Tegur asisten Lee dengan wajah datar menahan kepanikan. Tuh, Tuan, ucap Benny tertahan. Dia amat sangat takut menjelaskan pada Kavan. Katakan, aku tak mau berbasa-basi, cecar Kavan langsung. Nona Aileen, Benny kesulitan menjelaskan. Dia sudah amat sangat ketakutan bahkan hampir terkencing-kencing. Kavan menatap mereka tajam. Begitu Benny mendengar nama Aileen, Kavan langsung berdiri, menarik kerah baju Benny. Hal bodoh apa yang sudah kalian lakukan? Bahkan 5 orang menjaga istriku saja kalian tidak becus. Kalian tak akan aku ampuni, bentak Kavan. Ampun Tuan, ampuni kami. Kami sudah berusaha mencegah Nona kami Tuan, tapi, gagap Benny. Bohong. Satu pukulan mentah melayang ke wajah Benny, membuat lelaki itu tersungkur. Kavan langsung melempar tubuhnya hingga menabrak pintu kaca. Kau Veronica, katakan, jangan sampai aku juga menyiksamu, sebab aku tak pandang siapapun, tunjuk Kavan pada Veronica. Baik Tuan. Veronica mencoba menenangkan diri agar bisa mengendalikan ketakutannya. Kemarin Nona Aileen bertemu sahabat kecilnya Berna Asmi. Baru Veronica menyebut nama Asmi, Kavan langsung menatapnya tajam. Alexa mengikutinya Tuan, sebab Nona Aileen tidak mau kami dampingi. Alasannya dia tidak mau menimbulkan kecurigaan temannya itu, lanjut Veronica sembari menahan takut. Asmi mengajak Nona kami pergi ke suatu tempat dengan alasan meminta tolong pada Nona. Baru sampai situ penjelasannya satu tamparan keras melayang ke pipi Veronica. Kalian membiarkan istriku masuk ke markas mereka, stupid, crazy, bentak Kavan kasar. Maafkan kami Tuan, tapi Nona Aileen tidak bisa kami cegah. Dia terus keras kepala, dia juga yang menyuruh kami untuk kesini melaporkan pada Tuan. Lalu Romer dan yang lain, tanya asisten Lee. Jadi Nona Aileen membagi kami tugas menjadi 2 kelompok. Nona akan masuk menemui Asmi sendirian. Sebab dia yakin jika Asmi tidak sendirian akan ada banyak komplotan yang sengaja membuat jebakan untuk kami. Dan ternyata benar, Romer, Alexa dan Arganta mengawasi tidak jauh dari Nona dan mengikuti kemana Nona dibawa pergi. Sedang saya dan Benny ditugaskan melaporkan pada Tuan, sebab kita tidak mungkin bisa melawan mereka. Jelas Veronica pada Kavan dan asisten Lee. Kita harus cepat Tuan, sepertinya Nona Aileen sengaja, dia memiliki rencana tersendiri, ujar asisten Lee menganalisa. Dia dalam bahaya asisten Lee, dia bisa disakiti mereka. Sebab itu yang mereka mau agar aku datang dan masuk ke perangkap mereka, tebak Kavan. Saya tahu Tuan, tapi buktinya Nona Aileen sampai merancang sejauh ini, tandanya Nona Aileen sudah siap dengan kemungkinan yang terjadi. Sid, bodoh, kenapa kau begitu konyol Aileen? Kau pikir ini tempat untuk bermain-main, nyawamu bisa buat mainan Aileen, geram Kavan. Lalu apa kalian tahu di mana Nona Aileen dibawa pergi? Tanya asisten Lee. Alexa akan memberitahu kami Tuan, sahut Veronica. Tak lama ponsel Veronica bergetar, Alexa menelpon. Aku sudah mengirimkan lokasi saat ini di mana Nona Aileen berada, ujar Alexa. Apa kau sudah bertemu dan melaporkan pada Tuan Kavan?
Sudah, kami sudah di markas bersama Tuan, jawab Veronica. Cepat susul kami kemari dan bawa pasukan cukup banyak, akan ada banyak musuh kita yang harus kita hadapi. Kami berada di markas besar Tiger Dark yang sebenarnya. Baik, kami akan segera meluncur. Tuan, Nona Island bersama yang lain berada di markas besar aslinya Tiger Dark. Kita harus membawa pasukan yang banyak untuk melakukan penyerangan, lapor Veronica pada Kafan. Asisten Lee urus semuanya, ingat jangan bodoh dalam bertindak karena ada nyawa Island di sana. Aku akan pergi terlebih dahulu sendiri, sebab ini yang mereka mau, titah Kafan. Jangan lupa hubungi Davin, katakan kali ini dia benar-benar bersenang-senang. Siap Tuan, asisten Lee patuh. Kalian ikut aku, ajak Kafan pada Benny dan Veronica. Baik Tuan, Island merasa badannya sakit, tangannya sulit digerakkan seperti ada sesuatu yang mengikatnya dengan kuat. Kakinya juga pegel tapi tak bisa digerakkan. Pelan sayup Island membuka matanya. Suasana cukup gelap, hening, seperti di sebuah ruangan yang tanpa ventilasi, entah ruangan apa ini. Tiba-tiba cahaya putih terang muncul dari balik kegelapan membuat mata Island harus mengeriyip karena silau. Beberapa orang datang memakai pakaian hitam sehingga tak terlihat wajah mereka. Saklar lampu dipencet, seketika terang benderang, bahkan mata Island sampai sakit untuk beradaptasi. Selamat datang Nyonya Kafan Mallory, ucap seorang laki-laki dengan suara berat khas. Island menatap laki-laki itu bingung, wajah yang terlalu asing sama sekali tak dikenalnya. Island menoleh ke sekitar, rupanya benar dia berada di sebuah ruangan pengap dan kosong. Hanya ada satu kursi tempatnya disekap dengan kaki dan tangan yang diikat. Siapa kalian? Di mana Asmi? Apa yang kalian lakukan pada Asmi? Tanya Island. Hahaha, kau tak perlu memikirkan orang kami, Nona. Seharusnya kau pikirkan bagaimana nasibmu setelah ini, tawa laki-laki itu mengejek. Sebentar lagi, suami tercintamu itu akan masuk ke perangkap kami. Kau akan menyaksikan langsung bagaimana kami menyiksa dan membunuhnya secara sadis, hahaha. Siapa kalian? Mengapa kalian ingin membunuh suamiku? Apa salahnya? Teriak Island. Hahaha, salahnya sudah banyak Nona, dia harus membayar nyawa yang sudah direnggutnya dengan sadis. Dan harus membayar kehancuran hidup atas anak yang kehilangan keluarganya. Jangan mimpi Tuan, suamiku tidak akan datang, dia tidak akan mudah Anda kelabuhi seperti ini, ejek Island. Benarkah, ketika istri tercintanya diculik apakah Kafan tidak akan datang menyelamatkanmu? Bukankah seharusnya dia akan melakukan cara apapun untuk membebaskanmu, Nona? Suamiku tak sebodoh itu, Tuan, jadi lebih baik Anda lepaskan saya, ini sangat tidak berguna. Raiden mendecak lalu mendekatkan wajahnya tepat di depan wajah Island. Kalau begitu, aku bunuh saja kamu, akan aku nikmati tubuhmu yang indah ini. Lalu setelah aku puas akan aku buang ke hutan dan jadi santapan binatang buas, hahaha. Kupikir Anda adalah penculik yang pintar, ternyata hanya seorang laki-laki mesum. Cih memalukan sekali, Island memprovokasi membuat Raiden marah.
Hei, Raiden mencengram rahang dagu Aileen kuat-kuat membuat gadis itu meringis kesakitan. Jaga bicaramu Nona, kau tak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Tuan kami tidak akan memberimu ampun jika kau besar omong seperti suamimu itu. Mana tuan Anda? Saya mau bertemu dengannya. Anda dan tuan Anda sama-sama bodoh, maki Aileen. Satu tamparan keras melayang ke pipi mulus Aileen. Tuan Raiden, Anda sudah berjanji untuk tidak menyakiti Aileen, tepati janji Anda Tuan. Teriak Asmi yang tak terima Raiden kasar pada Aileen. Saya sudah menjalankan tugas saya membawa Aileen kemari, Anda juga harus menepati janji Anda. Ikat bocah tengik ini, jangan biarkan dia mengganggu kita, titah Raiden pada anak buahnya untuk membawa pergi Asmi. Tuan jangan sakiti Asmi, dia sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan dia rela mengkhianati sahabatnya demi profesionalnya menjalankan tugas. Aileen begitu peduli pada Asmi. Cih, kalian ini bocah-bocah tengik yang terlalu munafik, aku muak melihatnya, geram Raiden. Aileen, maafin gue, lu harus jaga diri baik-baik. Aileen, teriak Asmi sebelum diseret dan dibawa entah kemana. Lu juga janji sama gue San, lu bakalan baik-baik aja, teriak Aileen membuat Raiden kehilangan kesabaran. Bersambung.